Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurrar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa khuduril khabar wa antahu ma nahakum anhu wa zajar wa alamu amallaha malakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabihati bi qudsihi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad imamil haramaini wa sahibil hijrataini wa ala ali Muhammad wa ya ayyuhar rajula minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad nuril qalbi wa qurratil aini wa ala ali Muhammad wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala nabiyir rahmah wa sahbil ummah azza ma'ahatu bihil muka wa asu kitabuka wa dhamah khususan minhum fil asril arif Amirul mu'minina Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala Zaidil Awad wa ala Tiki bis-Sawab Amirul mu'minina Sayyidina Abi Habzin Umar Ibn al-Khattab wa ala Jami'il Quran Amirul mu'minina Sayyidina Utsman Ibn Affan Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, baiklah kita masuk pada majelis ilmu dengan mata kuliah Ma'rifatul Islamul Kafah. Islamul Kafah ini saudara kita sudah dengar di mana-mana. Tapi saya sejak muda sudah berjalan di seluruh Nusantara ini menemui tokoh-tokoh agama. Saya tanya, Pak, yang dimaksud Islamul Kafah itu apa? Islam keseluruhan, saya mengerti, Pak. Itu terjemahannya. Tapi Islam keseluruhan itu yang bagaimana? Jawaban pada para ulama yang saya jumpai tidak menggunakan standar akademis, tidak mengemukakan dalil-dalil Al-Quran yang akurat, tetapi mereka menggunakan logika. Saya tidak suka, saudara. Beragama hanya berpedoman pada akal. Kita harus berpedoman kepada firman dan sunnah Nabi.
25 tahun. Nanti saya tahu dengan sendirinya oleh bisikan jiwa. Semacam ada yang mengajar Samsudin, Islamul Kahfi itu gini. Proses pengajaran bukan sehari, tapi 25 tahun. Dan demi Allah saya bersumpah, sekarang saya tahu dengan benar apakah Islamul Kahfi itu. Dan dengan asma Allah pula saya ajarkan sebagai majelis ilmu penutup. Langsung kita kerahkan seluruh upaya jamaah untuk menyusun kitab. Yang perizinannya sedang kita selesaikan di Jakarta, dari izin Menteri Kehakiman dan perlindungan hak cipta intelektual. Saudara-saudara sekalian, saya menyatakan mengundurkan diri dari bermajelis setiap bulan. Karena fisik saya tidak mampu untuk mengurus kedua-duanya. Saya akan terjun saja di dalam penyusunan kitab. Adapun kepemimpinan jamaah, saya serahkan kepada Dewan Kehormatan. Artinya seluruh imam yang ada di dalam jamaah ini memimpin. Tolong kalau bisa, kemampuan jamaah ini didharma baktikan kepada masyarakat. Bentuk jamiatul sifat. Masukkan ke surat kabar, izin kepada Kapolres dan sebagainya, bahwa jamaah kita akan mengadakan pengobatan alternatif dengan menggunakan ruqyatul Quran. Dengan catatan orang tersebut sudah ke dokter dan tidak sembuh. Silakan datang sini, kita akan demonstrasikan. Dengan kekuatan ilmu Al-Quran yang kita punya. Agar kita menjadi orang Islam yang tidak hanya pandai bercakap, tapi nyata dalam amal konkret. Sebagaimana saya sudah menyembuhkan perempuan yang dari Kota Mubal, 20 tahun dia sakit. Jamaah kita yang terakhir mengobat, tidak sembuh. Bukankah saudara melihat dalam 4 hari dia sempurna sehat? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifat. Turunnya Al-Qur'an, di dalamnya ada obat, wa rahmah dan rahmat. Silakan saudara amalkan. Jangan menarik bayaran. Dirikan tenda di depan, izin pemerintah setempat, mohon restu. Karena sesungguhnya pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Kekuatan bangsa ini didukung oleh 2 komponen, yaitu ulama wal umar, ahli agama dan ahli pemerintahan. Hati-hati oknum ketiga yang mencoba mengadu domba ulama wal umar. Kita harus mendekati para umar karena kita ulama. Kesalahpahaman yang ada, kita maju mendekat. Kita jelaskan kemampuan-kemampuan kita dengan kerendahan hati, mengingat fungsi masing-masing adalah kekuatan suatu bangsa. Bila pemerintah telah diadu domba dengan ulama, maka kehancuran bangsa diambang pintu. Itu konsep Islam. Ulama wal umar adalah tulang punggung bangsa. Berkewajiban umaro mengawasi ulama yang salah, ulama ulama-ulama yang menyesatkan. Ulama berkewajiban menasihati umar yang keliru jalan. Samensel, kerjasama yang baik. Tulang punggung bangsa adalah ulama wal umar. Saudara-saudara sekalian, jangan membuat jarak dengan aparatur negara. Satukan diri Anda, dekati mereka, berikan bahwa kami adalah umat Islam yang kafah. Pedoman kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudara sekalian, telah dikenal Islamul kafah dalam khasanah bangsa Indonesia. Keterlaluan orang Islam tidak mengenal kafah. Islamul kafah, Islam yang kafah. Di televisi, di surat kabar, pembicaraan para ulama di kampung-kampung.
Tetapi saudara, tidak mudah membuat suatu spesifikasi atau parameter Islamul Kafah itu yang bagaimana, yang dapat disodorkan kepada masyarakat, merupakan suatu ajaran yang mempunyai format, spesifikasi, metode, dan sistematis yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudara sekalian, dengan seluruh daya, la haula wala quwata illa billah, saya telah menyusun Islamul Kafah. Inilah dharma bakti saya terhadap bangsa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas doibnya diri, atas keterbatasan kemampuan akal, dan atas keterbatasan kemampuan intelektual yang saya miliki. Saya harus berbuat untuk bangsa, maka inilah perbuatan saya. Semoga mendapat tempat pada bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, yang pertama kita bahas pokok dasar atau dasar hukum tentang Islamul Kafah ini. Silakan saudara Nova. Surah Al-Baqarah ayat 208 artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, Islamul Kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kecerdasan intelektual kita pasang. Semoga saudara cerdas. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Hati-hati sama setan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijak, maha agung, maha suci, maha sempurna mengidentikan dalam satu ayat antara Islamul Kafah dan gangguan setan? Kecerdasan kita pasang. Baca lagi. Surah Al-Baqarah ayat 208 artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, Islamul Kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Satu ayat yang mulia tentang anjuran Allah memasuki Islamul Kafah diidentikan, disejajarkan dalam satu ayat yang tidak terpotong. Hati-hati sama setan. Maka menurut daya nawar yang wajar, Allah berkehendak mengajar kepada kita, hati-hati kalau kamu masuk Islamul Kafah dihadang sama setan. Hati-hati khutuwati syaitan menghadang Islamul Kafah. Misalnya ayat ini diadakan perubahan. Masuklah ke dalam Islam secara kafah dan janganlah engkau memakan daging babi. Artinya bahaya Islamul Kafah hanya daging babi. Ini tidak, saudara. Ini bahaya Islamul Kafah adalah khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Nanti saya akan terangkan di mana iblis laknatullah dan setan tentaranya memukul hancur orang-orang yang ingin menuju Islamul Kafah. Program setan yang pertama, Islamul Kafah itu dikabulkan, sehingga masyarakat tidak tahu apakah Islamul Kafah itu. Kalau Islamul Kafah pun tidak mengerti, bagaimana menjadi kafah? Bagaimana kita memenuhi standar Al-Quran ini? Ini wajib, fardu ain. Masuklah kamu, amal dari Allah, perintah Tuhan, fardu ain. Jadi bila saudara tidak kafah, saudara belum memenuhi standar Al-Quran. Masuklah, perintah. Baca, saudara. Surah Al-Baqarah ayat 208 artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, Islamul Kafah,
Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Hati-hati. Ka'bah sudah dirusak oleh iblis. Skop perusakan internasional. Kita laduna ilma manado, saudara, akan mencoba meluruskan agama ini. Apakah Ka'bah itu yang tidak sembarang orang tahu? Demi Allah saya bersumpah, belum tentu ketua MI Jakarta, Majelis Ulama Indonesia Jakarta, tahu tentang Ka'bah ini. Semoga beliau tahu, tapi demi Allah belum tentu. Semoga beliau tahu. Jadi kebanggaan warga Nyiur melambai bila muncul suatu himpunan manusia yang mampu mengajar seluruh Indonesia tentang Islamul Ka'bah. Jadi saudara, Islamul Ka'bah itu wajib kita jalani, kita upayakan. Inilah jihad, saudara. Ini jalan jihad. Jadilah Islamul Ka'bah. Jelas dari cara Allah menyampaikan tentang Islamul Ka'bah, kita berkeyakinan ada Islam yang tidak Ka'bah. Islam yang tidak Ka'bah diwajibkan menjadi Ka'bah. Bila sampai mati tidak Ka'bah, artinya dia dihambat oleh setan. Hati-hati, musuh kita, musuh yang nyata bagi kamu adalah setan, menghambat Islamul Ka'bah. Baca novel sekali lagi, bila saudara sebaiknya sebagai mahasiswa memegang pulpen, menulis referensi yang kita kemukakan untuk dicek di rumah. Jangan nanti kita macam orang jual obat, ini dusta mendustai. Saudara Noval akan menyampaikan dengan jelas firman Allah ayat berapa. Saudara cek di rumah, hadisnya pun saudara cek. Kita menggunakan sebisa-bisanya Kitabul Kutubu Tis'ah, 9 perawi hadis yang dinyatakan benar dalam dunia internasional, diakui oleh umat Islam merupakan pedoman. Utamanya Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Baca sekali lagi Pak sebagai pemuas jiwa. Surah Al-Baqarah ayat 208 artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, Islamul Ka'bah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini analogi, saudara. Kita berpesan kepada anak kita, hai anak, pergilah ke sekolah. Jangan bolos, jangan caw. Artinya yang membatalkan sekolah, menggagalkan sekolah adalah bolos, adalah caw itu. Masuklah Islam secara keseluruhan. Hati-hati setan yang menggagalkan kamu menjadi Islamul Ka'bah. Saudara-saudara sekalian, supaya saudara jamaah Laduna Ilma mencamkan betul ayat ini. Jadilah Islamul Ka'bah. Jangan sampai gagal. Kehidupan kita ini sempit. Jangan main-main dalam kehidupan. Berjuanglah untuk membersihkan diri sebersih mungkin. Turuti anjuran Al-Quran dan kalahkan hawa nafsu saudara. Saya khawatir
saudara tidak akan mencapai Islamul Ka'bah. Tanamkan dalam jiwa saudara, urusan saya hanya Islamul Ka'bah. Saya tidak mengerti yang lain. Berjuanglah pada jalan itu, Shiratal Mustaqim, untuk menuju Islamul Ka'bah. Adapun sarana untuk menjadi Islamul Ka'bah adalah dinul Islam. Bacakan dulu. Tidak ada jalan lain, saudara. Untuk mencapai Islamul Ka'bah, dinul Islam jalan. Pedoman. Surah Al-Maidah ayat 3 artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Setelah aku sempurnakan Islam, itu merupakan nikmat bagi kita, dan Islam diridhoi Allah. Maka Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah jalan Islamul Ka'bah. Jangan keluar dari itu, saudara sekalian. Pegang itu. Ada kalanya ajaran Islam dan Sunnah Nabi berbenturan dengan budaya bangsa. Misalnya orang Jawa, perempuannya pakai kemben, itu terhormat menurut orang Jawa. Di keraton-keraton orang pakai kemben, atasnya nggak ada, cuma setengah payudara ke bawah. Kita jelas menolak, walaupun saya orang Jawa. Jadilah Islamul Ka'bah. Ada ibu-ibu di belakang. Saya ajarkan, Islam tidak membenarkan seorang istri menasihati suaminya. Bila ingin Ka'bah, buang kebiasaan menasihati suami. Bila suami menyimpang dari agama, laporkan kepada gurunya, kepada kepala kantornya, kepada Pak Lurah, kepada orang-orang yang dihormati, sahabat-sahabat suami Anda yang lebih tua, sebagai hakam. Jangan saudara direct menasihati suami saudara. Saudara tidak akan menjadi Islamul Ka'bah. Luruskan ajaran agama. Kalahkan semua metodologi, semua budaya yang tidak sejalan. Tetapi kita tidak perlu memusuhi budaya lain. Kita perbaiki aja pribadi kita menurut budaya Ka'bah, Islamul Ka'bah. Urusan mereka, ya, bukan Islam, bukan urusan kita. Selamatkan diri sendiri, saudara. Ada apa ngurusi orang lain? Diri sendiri aja belum tentu selamat. Mengapa kita berkauk-kauk panjang untuk menyelamatkan orang lain? Islam adalah agama yang disempurnakan Allah, menjadi rahmat bagi kita, dan Islam diridhoi. Baca sekali lagi. Surah Al-Maidah ayat 3 artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jelas. Cari dasar hukum yang lain. Bahwa jalan Islamul Ka'bah adalah dinul Islam, agama Islam. Surah Ali Imran ayat 19 artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Tidak perlu kita mengumpul ayat ini untuk agama lain. Keyakinan itu bersifat pribadi. Kita yakin hanya Islam yang benar di sisi Allah. Gitu. Tapi kita tidak boleh merusak keyakinan orang lain. Dia yakin agama dia benar. Lakum dinukum waliyadin.
Ya kan, agama kamu, agamamu, agama saya. Urusan dunia kita kerjasama yang baik. Keyakinan beragama masing-masing. Kita baik-baikan aja urusan bisnis. Saudara kan lihat saya di Manado. Saya tidak tampil sebagai tokoh agama. Preman-preman juga teman saya. Semua agama teman saya. Kalau Idul Fitri, setengah yang hadir di rumah saya adalah orang Nasrani. Urusan agama kita berdamai-damai. Tapi urusan agama masing-masing. Urusan keduniaan, muamalah, kita bekerja sama yang terbaik. Karena Sulaiman itu, saudara, menerima rezeki bukan dari sesama Islam. Rezekinya didatangkan oleh setan. Iblis-iblis, jin-jin kafir disuruh Sulaiman menyelam mencari mutiara. Walaupun hakikatnya menguasai jin itu datang dari Allah, tapi nyata visualnya yang mendapatkan mutiara itu bukan orang-orang beriman, jin-jin kafir. Adakah pedoman tentang Islam? Cukup? Silakan. Apa yang dimaksud dinul Islam? Ya, sekarang masuk dalam pokok bahasan yang pertama. Apakah yang dimaksud dinul Islam? Tadi sudah disampaikan, masuklah Islam secara kafah. Pedoman yang kita pakai adalah dinul Islam, agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jelas? Sekarang apakah Islam kafah? Jelas. Kita ambil dari sebuah hadis, kita petik dari Sahih Bukhari kalau tidak salah, Sahih Muslim. Jadi ini pedoman umat Islam. Silakan. Hadis riwayat Muslim nomor 1 dikutip dari kitab hadis terjemahan Sahih Muslim halaman 1 sampai 2. Artinya, ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku sebagai berikut. Pada suatu hari ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekonyong-konyong muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk ke dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disandarkannya lututnya ke lutut Nabi dan diletakkannya kedua telapak tangannya ke pahanya. Dia berujar, "Ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Cukup. Saya minta dua orang imam hadis di hadapan saya, saling berhadapan. Sudut bertemu, paha, tangan di paha masing-masing, di paha lawan. Ini adalah sikap duduknya seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, yang tiba-tiba datang sudah dalam posisi begini. Ini terjadi sesudah sholat asar di Ka'batullah. Yang melihat seluruh sahabat 60, yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Saya melihat sementara kami duduk-duduk habis sholat asar di pelataran Ka'batullah, tiba-tiba di depan Rasulullah sudah melengket seorang laki-laki. Pakaiannya sangat putih, pahanya saling menyentuh, tangan mereka menyentuh di paha lawan.
Nggak ada orang duduk begini. Saya dengan murid saya ada 7.000 orang nggak pernah duduk begini. Para pejabat negara nggak pernah bertemu duduk begini. Duduknya aja udah aneh ini. Ini adalah duduknya supranatural, makhluk gaib. Nggak ada manusia duduk model begini. Kalau manusia duduk silaturahmi minimal setengah meter jalannya. Belum ada sejarah manusia duduk model begini. Silakan. Selanjutnya si orang baju putih yang rambutnya sangat hitam, kata Umar bin Khattab, berkata kepada Nabi, silakan. Ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Jawab Nabi SAW, Islam ialah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Kedua, Satu cukup. Orang itu tanya, hai Muhammad, terangkan kepada saya tentang Islam. Cara memanggilnya pun sudah tidak layak manusia. Semua manusia termasuk anak Nabi Muhammad memanggil ya Rasulullah. Hanya satu sahabat yang memanggil dengan sebutan ya Kalili, namanya Abu Dzar. Ini orang memanggil nama Muhammad. Terangkan kepada saya tentang Islam. Maka Nabi berkata, Islam yang pertama itu engkau meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dengan bahasa yang asli, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama. Kedua, dalilnya dulu. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah. hadis riwayat Muslim nomor 28 dikutip dari kitab hadis terjemahan Sahih Muslim halaman 28, artinya tidak seorang jua pun hamba yang mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad hambanya dan Rasulnya, melainkan Allah mengharamkannya atas neraka. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dijamin surga. Jadi kita jangan mudah. Saya amanatkan kepada jamaah laduna ilmah ya. Kalau ketemu jamaah lain jangan saling salah menyalahkan, saling merasa benar membenarkan. Pokoknya orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia saudara kita. Ilmu Allah itu luas. Seandainya lautan ini dijadikan tinta untuk menulis kalimat dan ilmu-ilmuku, tidak cukup walaupun ditambah seluas itu lagi. Jadi jangan merasa paling pandai menjadi dewan juri di muka bumi. Mudah-mudah menyalahkan. Kenapa kita tidak mencontoh orang Buddha? Buddha itu saudara, saya umur saya 60 tahun, tidak pernah mendengar fatwa dari pimpinan Buddhis. Buddha sesat. Nasoro, orang Kristen. Belum pernah DGI mengeluarkan kelompok ini Islam sesat, Kristen sesat. Hindu, tidak pernah. Yang paling getol mengeluarkan sesat persesat itu adalah tokoh-tokoh Islam sendiri. Seharusnya mereka membina yang sesat itu agar Islam ini kuat, bukan dirontokkan. Nabi mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jaminan surga. Asal tulus. Soal sholat, sembahyang, puasa dan sebagainya itu adalah masuk dalam rukun iman. Bagaimana membentuk ukhuwah Islamiyah bila kita sendiri yang kata menyesatkan kita sendiri? Bukankah Nabi juga berkata, barang
Barang siapa mengatakan saudaranya kafir, maka dialah yang kafir. Jangan. Jamaah laduna ilma, jangan resek begitu. Bila ditanya saudara, itu ajaran yang begini-begini, wallahu a'lam bishawab. Ilmu Allah itu luas. Kecuali dia mengatakan tentang sesuatu yang baku, dia robah. Misalnya dia mengatakan naik haji itu ke Manado Tua. Nah, kita sikat. Tetapi kalau dia masih berbicara tentang rumus-rumus Al-Quran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, katakan wallahu a'lam bishawab. Saya bukan yang terpandai di muka bumi ini. Saya bukan seorang nabi. Wallahu a'lam bishawab. Asal saudara masih berbicara dalam konteks Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saya tanya, angkat tangan. Adakah Dewan Gereja mengutuk suatu kelompok Kristen disebut Kristen sesat? Buddha, Hindu, hanya satu agama, Islam. Ini saudara yang memukul Islamul Ka'bah. Hati-hati, setan itu musuh bagi kita. Tidak saudara dengar. Agama Hindu Bali mengatakan satu kelompok agama Hindu Bali sesat. Kalau ternyata Islam ini sesat menyesatkan, bubarkan aja Islam. Kita luruskan saudara. Laduna ilma mencoba meluruskan Islam ini. Yang sesat kita ajak ke jalan kebenaran. Inilah pedoman kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hati-hati, dalam Islam ada setan, dalam iman ada setan. Nanti kita bahas. Lanjut. Hadis riwayat Muslim nomor 75 dikutip dari kitab Hadis terjemahan Sahih Muslim halaman 75. Artinya, tidak seorang pun yang mengucap kalimat la ilaha illallah kemudian mati dalam pengakuannya itu, melainkan dia masuk surga. Ya. Abu Dzar bertanya, sekalipun dia berzina dan mencuri? Jawab Rasulullah, ya. Ini sahih saudara. Lalu kita berkaca pada ajaran yang mana? Jebakan setan dalam menegakkan dinul Islam, sesat menyesatkan, harus dikubur. Bila dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu saudara kita dunia wal akhirat. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, apalagi cuma sholatnya longgar, berzina mencuri pun. Saudara menentang Sahih Bukhari, apakah saudara berani menentang? Lalu pedoman kita apa? Kalau Sahih Bukhari dibuang, terus kita berpedoman hanya Al-Quran saja. Sedang Nabi berkata, aku tinggalkan dua wasiat bagimu, Al-Quran dan Sunnahmu. Ini Sunnah Nabi Bukhari. Yang terbaik mana? Kitab hadis. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Lanjut. Tentang yang kedua, rukun Islam yang kedua. Mendirikan sholat. Surah Al-Baqarah ayat 43 artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Cukup, udah jelas. Dirikan sholat berarti fardu ain, wajib, perintah Tuhan. Tidak ada cerita sholat berhenti bila saudara mampu. Bila saudara mampu, kecuali saudara terkena
halangan yang dibenarkan syar'i. Saya saudara tidak hormat duduk di kursi, hadirin duduk di lantai. Saya tidak mampu lagi saudara duduk bersila karena sudah ketuaan dalam osteoporosis, pengeroposan tulang. Dulu saya ingin mengenal Allah itu saya menempuh segala cara. Tidur di makam keramat tidak pakai alas, langsung tanah. Saya tidak memiliki guru, saya belajar di muka bumi. Pendeta saya datangi, pastor saya datangi, resi saya datangi, biku saya datangi, dukun saya datangi. Gentayangan sendiri tengah malam di makam-makam keramat. Tidur. Saya rindu kepadamu ya Allah, saya ingin mengenalmu. Akhirnya Allah mengarahkan kepada saya. Pedoman pengenalan diri kepada Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Saya hentikan semua kegiatan dan saya belajar dengan sungguh-sungguh tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan seluruh keterbatasan yang saya miliki. Sebagai contohnya, demi Allah, saya tidak belajar mengaji. Alif batasa itu saya tidak tahu. Tiba-tiba suatu pagi saya bangun dan saya bisa mengaji. Saya panggil Pak Imam Singkil, Masjid Singkil, namanya Imam Ragautu. Pak Imam, tolong saya mengaji, tolong didengar. Ada benarnya, misalnya Pak Imam 70% benar, jangan disalahkan. Katakan benar, tapi masih tidak lurus. Saya mengaji surat Al-Baqarah. Selesai Pak Imam bilang, bacaan sudah bagus, ma'arijul hurufnya dan tajwidnya masih salah. Itu apa itu? Ma'arijul huruf dan tajwid. Oh ini ada bukunya. Saya beli bukunya. Pak Imam itu menjual buku. Allah kasihan kepada saya yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya sehingga mendapat suatu skala prioritas. Tanpa alif doma'u, alif kasro'u, saya bisa baca. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Termasuk Nabi Muhammad adalah Nabi Ummi, Nabi yang buta huruf, jadi pandai karena ridho Allah. Lanjut saudara. Jadi yang rukun Islam yang kedua adalah sholat, jelas fardu, laksanakan tanpa reserve, kecuali saudara sakit tidak mampu bangun. Adapun kemalasan itu tanggung jawab saudara. Tapi tidak perlu orang yang malas sholat langsung kita cap kafir. Kalau dia kafir, dia mau masuk Islam bagaimana? Sedang dia masih mengimani la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Soal dia sholatnya bolong-bolong itu dosa dia. Nanti di akhirat ditimbang al-mizan. Fama yamal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal, yang begitu. Anda lebih tahu. Kebaikan setimbang debu dicatat, kejelekan setimbang debu dicatat dan ditimbang pada al-mizan. Sisa yang baiknya berat atau jeleknya berat. Kalau yang berat timbangan jelek, Anda di baskom. Kalau yang baiknya saudara berat, saudara jannatul naim. Cuma gitu masalah hidup ini. Jangan kafir mengkafirkan. Nanti di sono ada hakim agung melalui proses peradilan. Allah sebagai hakimnya, malaikat sebagai paniteranya, kita sebagai terdakwanya, pembela kita adalah imam kita. Pelajari surat Al-Isra ayat 71. Ingatlah suatu masa manakala engkau menghadap Allah, engkau didampingi imammu. Imam kamu itu adalah pembela kamu. Jaksa penuntut umum adalah iblis laknatullah. Sidang digelar. Ada panitera, ada hakim, ada terdakwa, ada pembela, ada jaksa penuntut umum. Jadi di dunia kita jangan ditolongin setan. Orang-orang yang sudah
mau mengatakan dengan tulus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita bantu ke jalan kebenaran, bukan kita perosokkan ke dalam predikat-predikat yang memalukan. Tersesat. Jangan pembicara itu yang tersesat. Kita bantu saudara-saudara kita. Sangat sulit untuk mengajak manusia mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah adalah saudara kita. Kita sempurnakan kafahnya. Bila ia salah, kita ajarkan kebenaran. Pelan demi pelan. Perlahan-perlahan sehingga dia mengerti. Jangan dipresur untuk hancur. Lanjut. Rukun ketiga. Berzakat. Surah Al-Baqarah ayat 110 artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jelas. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Fardu ain. Gak usah banyak cincong, langsung bayar menurut cara hukum syar'i. Satu dalil tentang zakat. Dalil tambahan. Surah At-Taubah ayat 110 artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Ya. Dan Allah mengajarkan cukup. Allah mengajarkan agar kita mengajarkan kepada orang lain agar membayar zakat. Sesudah dia membayar zakat, kita mendoakan mereka. Semoga Allah menambah martabat harta itu. Saudara-saudara sekalian, kita lompat ke rukun Islam yang keempat, berpuasa. Setelah kita selesai pada Islam, rukun Islam, kita sholat dulu, kita menikmati hidangan dan kita lanjutkan. Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 183 artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Diwajibkan puasa. Udah nggak usah tanya-tanya cari alasan untuk tidak berpuasa. Sakit mah dan tetek bengi. Saudara mati dalam puasa itu lebih baik daripada saudara tidak puasa. Laksanakan saja. Saya ini saudara mengerti, sudah rapuh. Berdiri dari sini pun perlu pertolongan. Tahun lalu demi Allah saya sempurna. 29 hari saya puasa. Tidak ada alasan mah dan segala macam. Dengan syarat, bila saudara muntah, maka batal. Jadi ya Allah saya puasa. Sebagai bukti bahwa saya tidak mampu adalah saya muntah. Ternyata tidak muntah. Besok puasa lagi. Besok puasa lagi. Besok tidak muntah terus, selesai. Tapi pernah 1 tahun jam 8 muntah. Saya batal. Besok puasa lagi. Muntah lagi. Batal. Berarti saya sakit. Tidak dibenarkan menganiaya diri. Salah satu syarat batalnya puasa adalah muntah. Berarti saudara sakit. Lanjut, yang terakhir. Haji bila mampu. Dasar hukum. Surah Ali Imran ayat 97 artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Cukup. Haji itu wajib. Upayakan menabung untuk mendapatkan nilai-nilai haji. Dan kalau sudah naik haji, tidak usah diumumkan. Kedudukan haji itu tidak beda. Dia adalah satu bahagian daripada rukun sholat. Mengucapkan syahadat.
sholat, puasa, zakat, haji ini sama, rukun Islam. Nggak boleh dibeda-bedakan. Orang sekarang diharus setan sesuai Islamul Ka'bah tadi. Masuklah Islam secara Ka'bah, hati-hati setan. Haji dijadikan gelar. Kenapa yang 4 tidak? Bila haji dijadikan gelar, maka yang 4 ini supaya 5 rukun Islam itu jelas. Jadi jangan panggil saya Haji Samsudin. Genapi. Pak syahadat, sholat, zakat, Haji Samsudin Sahri. Seharusnya begitu. Dan tidak ada kita berselawat, saudara, Allahumma sholli Haji Muhammad. Tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada. Kalau memang haji itu gelar, yang mula pertama memakai adalah Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, sahabat yang 60 yang dijamin surga akan memakai itu sebagai predikat. Di sini setan mulai ngancurin Islamul Ka'bah. Di dalam Islam pun, rukun Islam kita sudah gagal. Kita sudah riya. Kita beragama untuk mencari predikat di mata manusia. Kalau tidak dipanggil Pak Haji, dia mukasam. Yang paling konyolnya, saudara sekalian, kalau seseorang sudah mengucapkan syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, dia sudah merasa Islamul Ka'bah. Maka menanglah setan laknatullah. Peringatan Allah dalam Al-Quran, masuklah Islam secara keseluruhan, Ka'bah. Dan hati-hati setan. Islam banyak sudah dihadang pada ronde pertama. Ada Ka'bah itu ada 3 ronde. Baru ronde pertama aja udah KO. Bagaimana dia mencapai Ka'bah? Dia mulai petantang-petenteng di kampung, semacam tokoh masyarakat. Semacam dia yakin dia orang yang diridhoi Allah. Dari mana dia tahu bahwa dia diridhoi Allah? Islam tidak mengajarkan hukum serta-merta. Kalau sudah sholat pasti masuk surga. Nggak ada. Tunggu dulu. Harus ada kejelasan kepada sang penerima. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat saya ini diterima. Ada buktinya. Buktinya juga tertulis dalam Al-Quran. Apakah sholat saya diterima? 1, pedomannya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan fasik dan munkar. Jadi kalau masih ada perbuatan jelek, sholat saudara tidak terpenuhi. Yang kedua, as-sholatu mirajul mu'min. Sholat itu mirajnya orang beriman. 40 tahun saudara sholat tidak pernah miraj, hadis itu tidak terpenuhi. Miraj itu sama dengan Nabi, cuma Nabi bersama jasadnya. Kita bersifat rohaniah saja. Melihat Sidratul Muntaha, Lauhil Mahfuz, kalam, kursi, ars, dan lain sebagainya. Yang itu kita akan bahas dalam Islamul Ka'bah. Jangan bercakap agama tanpa dalil, sesat dan menyesatkan. Saudara-saudara sekalian, di dalam meraih kesuksesan memeluk Islamul Ka'bah ini, setan bekerja secara organisatoris. Komandannya namanya Iblis laknatullah. Berada di kantor besarnya, mabesnya situ, di 2 lautan besar, yaitu Atlantik dan Pasifik. Lebih dikenal dengan bahasa modern Triangle Bermuda. Saudara ingin tahu di mana Triangle Bermuda? Saya pernah tanya kepada Allah, di mana ya Allah Triangle Bermuda? Saya menerima isyarat. Samsudin, ambil globe bola dunia. Kamu tempelkan jarimu di Makkah Al-Mukarramah. Tarik garis lurus ke bawah 90 derajat. Di situ Triangle Bermuda. Saya tarik garis lurus,
Ternyata tepat di Laut Bermuda, sekitar pantai Florida, Hawaii, sekitar situ. Pemimpinnya iblis laknat dan memiliki pasukan berjuta-juta dari syaitan, dari jin dan manusia untuk menghancurkan pelaku-pelaku tindak Islamul Kafah. Sudah diperingati oleh Tuhan. Masuklah Islam secara kafah, hati-hati. Setan sebagai musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu memiliki tentara berkuda dan pasukan penyelam. Di dalam setiap dapur manusia, setiap kamar mandi ada al-walhan. Setiap kamu kerja didampingi setan yang namanya al-wasid. Hati-hati. Lalu orang yang melaksanakan hukum Islam, rukun Islam, diganggu sama setan. Dia sudah mengucapkan syahadat, dia mengucapkan, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Maka gangguan pertama, kamu hebat. Pakai gelar hajimu. Dan yakinilah kamu sudah mencapai Islamul Kafah. Kamulah orang suci yang diridhoi Allah. Yang kamu katakan orang itu sesat, maka dia sesat. Kamu tidak mungkin sesat. Awas tipu daya setan tingkat pertama untuk menjegal orang-orang yang melaksanakan Islam. Lalu lagaknya di kampung, petantang petenteng persis Nabi. Tidak mau kerja bakti karena dia sudah Pak Haji. Kalau tidak dipanggil Pak Haji, dia mukazab. Saudara-saudara sekalian, itu belum Islamul Kafah. Hatta saudara sudah sholat wajib, sholat sunat, puasa wajib, puasa sunat, zakat dan keseluruhan infak sedekah saudara lakukan, belum mencapai tingkat Islamul Kafah. Baru sepertiga itu saudara. Bila saudara melakukan semua itu, saudara memiliki gelar adalah Muslim. Orang yang mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, gelarnya Muslim. Adakah gelar lain? Kita bahas. Hadis riwayat Muslim nomor 1 dikutip dari kitab hadis terjemahan Sahih Muslim 4. Saya ulang. Dikutip dari kitab hadis terjemahan Sahih Muslim halaman 1 sampai 2, artinya, kata ayahku, kami heran terhadap orang itu. Dia yang bertanya, tetapi dia pula yang mengatakan benar. Cukup. Nabi dengan orang asing itu yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam, duduk berhadapan saling memegang paha. Orang itu tanya, apa Islam? Islam itu kalimat syahadat, puasa, sholat, zakat, haji. Benar engkau Muhammad? Lalu Umar berkata, Umar bin Khattab, ini orang aneh. Dia tanya, dia yang membenarkan. Banyak keanehan cara duduknya, cara memanggilnya, cara membenarkan. Dia yang tanya, dia yang membenarkan. Lanjut hadis. Kemudian orang itu berkata pula, terangkanlah kepadaku tentang iman. Iman. Jadi bukan berarti keucapan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sudah, masih ada urusan iman. Iman itu apa, saudara sekalian? Ngomongnya panjang. Bisa 3 minggu kita bicara. Pergi aja ke toko buku. Dasar hukum hadisnya Nabi berkata, iman itu seumpama pohon, memiliki 77 cabang dan berjuta-juta ranting. Adapun buahnya takwa. 77 cabang iman kalau kita bahas bisa 3 minggu kita di sini. Beli aja di toko buku. Di antaranya tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, harus waro, harus zuhud, tawadu, tidak boleh tamak, tidak boleh sum'ah, tidak boleh riya, tidak boleh ujub, tidak boleh melawan orang tua, berbakti gini 77. Itu laksanakan. Itu baru
cabangnya. Pokok dasarnya yang itu. Rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada takdir, percaya kepada hari kiamat, percaya apa yang 1/6, malaikat-malaikatnya. Itu pokok iman, cabangnya ada 77. Beli buku saja di toko buku Gramedia, Pak saya beli 77 cabang iman, dikasih. Baca, amalkan, nggak usah pakai guru. Jadi untuk meraih Islam dan iman nggak usah pakai guru. Gampang iman dan Islam, laksanakan aja. Nggak boleh berzina, la taqrabu zina, nggak boleh zina, nggak usah berzina. Nggak boleh berdusta, bikin aja nggak usah berdusta. Nggak usah pakai guru-guruan. Nanti yang pakai guru adalah bab akhir daripada Islamul Kafah ini. Jadi sudah 2 dijelaskan. Muatan Islamul Kafah adalah Islam dan iman. Kalau orang melaksanakan seluruh jajaran iman ini, apa sih gelarnya? Mukmin. Kalau Islam dia bergelar Muslim, kalau Islam yang beriman, Muslim yang mukmin. Kalau sudah mukmin dapat apa sih? Darajatun ula. Baca. Surah Toha ayat 75 artinya, dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, darajatul ula. Memperoleh tempat-tempat yang tinggi di dunia wal akhirat. Dicukupkan Allah rezeki, mempunyai daya tahan terhadap penyakit, virus, kuman-kuman, bakteri, sel tunggal, mikroorganisme tidak bisa mengganggu dia. Maka Imam Awal mengajar, kalau Imam Awal kena virus atau kuman-kuman, buang aja di sungai. Pendusta Imam Awal. Kalian pernah ya lihat Imam Awal sakit flu? Nanti akan diajarkan Islam itu saintifik, bukan cuma ngomong tanpa dalil. Saudara bilang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh, saudara mendapat gelar Muslim. Artinya saudara diakui umat Muhammad. Kalau ditambah dengan iman, saudara mendapat gelar mukmin. Adapun perolehan mukmin itu saudara mendapat darajatun ula, kemuliaan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Bisa mengerti? Atau terlalu padat? Bisa mengerti? Bisa. Kalau sudah jenuh bilang, saya berhenti. Terus. Nah, saudara-saudara sekalian, iman dan Islam kita cukupkan. Yang satu bahagian daripada Islamul Kafah ini yang paling susah dan paling tidak banyak dimengerti oleh manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 1 dikutip dari kitab Hadis terjemahan Sahih Muslim halaman 1 sampai 2. Artinya, kata orang itu, engkau benar. Engkau benar. Iman itu ini, engkau percaya kepada Allah, kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitabnya. Engkau benar Muhammad. Dia yang tanya, dia yang membenarkan. Lanjut. Kemudian dia berkata pula, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Ini ihsan ini saudara, yang betul-betul dihancurkan oleh iblis laknatullah, supaya tidak ada orang Islam yang kafah. Mereka cuma berputar di dalam Islam dan iman. Ihsan ditutup rapat-rapat. Dan yang mencoba menerobosnya, langsung big bossnya datang, iblis laknatullah.
Bila Imam Al berdosa, berdusta, semoga Allah melaknat. Iblis 2 kali datang pada saya, bertempur secara fisik, rohania. Disebut fisik karena ternyata saya sadar sudah di tengah jalan, padahal saya dalam keadaan tidur. Disebut rohania karena tidak ada orang yang lihat saya bertempur, sedang rumah saya terkunci. Begitu sadar saya di tengah jalan, harus merusak 3 pintu. Pintu utama, pintu ruang tamu, dan pintu tempat tidur saya, kamar tidur. Kuncinya di dalam. Tapi waktu duel dengan iblis itu, saya merasa duel sempurna. Saya memenangkan. Sebelum iblis datang, malaikat datang. Wah, ini kebohongan ini. Saya akan jelaskan. Punya dasar hukum yang sempurna. Bila tidak benar, diluruskan. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Selama itu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pengalaman pribadi, tidak perlu dipercaya. Ini hanya ilustrasi. Yang kita percayai adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bahwa ada yang namanya bahagian daripada dinul Islam, pencapaian Islamul Kafah itu ada satu bidang yang namanya ihsan. Nah, ihsan ini yang tidak dimengerti oleh manusia. Saya untuk mengerti ihsan ini membutuhkan waktu 25 tahun. Saya kerahkan seluruh kemampuan jiwa dan raga saya. Ya Allah, apakah ihsan ini yang sebenarnya? Karena dalam hadis ini cuma pendek. Kita baca ihsan. Jawab Nabi SAW. Apa ihsan? Dari situ. Lalu orang itu berkata lagi. Kata orang itu, engkau benar. Kemudian dia berkata pula, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Jawab Nabi SAW. Ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak melihatnya, sungguh dia melihatmu. Salah satu contoh ihsan. Kalau sholat seolah-olah engkau melihat Allah. Bagaimana itu seolah-olah? Saya tidak mengerti. Kalau tidak bisa seolah-olah, anggap aja Tuhan melihat kita. Nah, itu gampang. Allahu Akbar, Allah lihat saya. Tapi itu awam, saudara. Amal pertama dari Nabi, sholatlah seolah-olah engkau melihat Tuhan. Lah saya untuk seolah-olah itu tidak bisa. Saya sudah coba bertahun-tahun. Apa yang seolah-olah saya lihat? Apa saya harus menghayal Ka'bah? Apa saya harus menghayalkan tentang makam Rasul? Atau Hijri Ismail? Saya tidak mengerti. Seolah-olah saya mendekat kepada Allah. Ajarkan ya Allah kepada saya. Saya sudah bertanya kepada 99 ulama. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menjelaskan. Saya sujud dalam menangis. Saya ingin Ka'bah ya Allah. Apa arti saya jadi petinju? Cuma juara kelurahan. Yang hadiahnya cuma kaos oblong 1. Saya ini juara dunia sebagai petinju. Agar hadiahnya mempunyai bobot menyelamatkan keluarga saya. Saya bisa belikan rumah ibu saya. Saya nggak mau jadi petinju kelas kelurahan. Begitu juga dalam Islam. Saya ingin juara.